俺はただの桐崎千棘が好きなんだよ。マジか。Woi coy, keuangan gimana keuangan coy? Aman coy? Semoga aman ya coy ya. Minyak goreng apa kabar coy? Oke, kembali lagi bersama saya X Kartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Bersamaan dengan fenomena langkanya minyak goreng dan kalau ada juga harganya pasti mahal, saya X Kartap akan menghibur kalian yang lagi bingung dan pusing agar tidak jangar karena sirah. Film kali ini berjudul Nisekoi, dirilis tahun 2018. Jadi film ini diadaptasi dari sebuah film anime yang berjudul sama. Di film ini mengisahkan perjodohan anak Yakuza. Oke, agar tidak ngaret nih coy, langsung saja ke alurnya. 1, 2, 3, cerot, 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 marki cerot. Berlatar belakang di sebuah perkebunan bonteng memperlihatkan sepasang anak kecil yang sedang mengucap janji kalau suatu saat nanti mereka bertemu kembali mereka akan menikah. Dan mereka berdua terlihat membawa sepasang liontin yang dipegang oleh anak laki-laki berlambang gerendel dan anak perempuannya memegang liontin yang berlambang kunci. Adegan beralih ke beberapa tahun kemudian. Terlihat seorang pria yang bernama Ichijo Raku, dan kisah pun akan berfokus padanya. Kebetulan Raku terlahir dari keluarga Yakuza, namun Raku tidak ingin seperti ayahnya. Meskipun ayahnya selalu mengingatkan bahwa Raku akan menjadi pewarisnya. Tapi di sana Raku berbanding terbalik dengan ayahnya yang seorang Yakuza ya guys ya. Raku itu orangnya lembut dan tidak suka akan kekerasan. Selain itu Raku juga masih duduk di bangku SMA. Suatu hari ketika Raku hendak masuk ke kelasnya, Raku bertemu dengan seorang gadis yang berambut jagung. Lalu gadis itu tidak sengaja menendang Raku, dari situlah permusuhan mereka dimulai dan kebetulan juga mereka berdua satu kelas. Ternyata gadis rambut jagung itu bernama Kirisaki Chitoge. Chitoge awalnya bersekolah di New York hingga dia pun terkesan seperti orang bule. Selain itu juga Chitoge seperti gadis tomboy. Mengingat dia memiliki fisik yang kuat, bahkan tenaganya melebihi Raku yang seorang laki-laki. Di kelas, Raku menyukai seorang gadis yang bernama Onodera. Hingga Raku pun berpikir kalau Onodera itu adalah gadis kecil yang bertemu dengannya kala itu, mengingat sifat dan kecantikannya yang sama. Namun Raku tidak pernah mengungkapkan perasaannya, karena takut kalau Onodera bukanlah gadis yang dimaksud. Tapi hati kecil Raku selalu berharap kalau gadis itu adalah Onodera. Malam harinya ayahnya memberitahu Raku kalau gengnya sedang konflik dengan geng Behave. Geng Behave ini adalah geng yang berasal dari New York. Kemudian ayahnya memperlihatkan keadaan anak buahnya yang babak belur karena dihajar oleh geng Behave. Lalu ayahnya mengatakan, konflik itu bisa diatasi kalau Raku mau berpacaran dengan anak dari ketua geng tersebut. Mengingat ketua geng Behave adalah sahabat lama dari ayahnya. Tapi jika Raku tidak mau berpacaran dengan anak ketua geng tersebut, maka pertumpahan darah akan sering terjadi. Dan ternyata anak dari ketua geng Behave tak lain adalah Chitoge. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu, dan mereka berdua pun terkejut saat mengetahui satu sama lain. Karena dari awal mereka tidak akur, bahkan sifat mereka pun berbanding terbalik. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk berpura-pura pacaran. Semua itu mereka lakukan agar keluarga mereka bisa berdamai dan tidak terjadi peperangan lagi. Terlihat di sana keluarga mereka pun senang ketika mendengar hal tersebut. Namun di sana ada salah satu bawahan dari geng Behave yang tidak mempercayai kalau Chitoge memiliki pacar. Orang itu bernama Claude. Keesokan harinya, Raku dan Chitoge mencoba untuk meyakinkan keluarganya kalau mereka berdua memang benar-benar pacaran. Namun terlepas dari itu, Claude selalu mengawasi mereka.
Karena kalau mereka ketahuan berbohong, maka perang pun akan terjadi. Singkat cerita, kabar itu pun sampai di sekolah. Ketika mereka di kelas, teman satu kelasnya merayakan jadian mereka. Namun di sana, Raku kebingungan karena mengingat Onodera gadis yang dia sukai ada di situ. Terlihat dari wajahnya, Onodera pun menunjukkan cemburu. Dia pun kecewa karena Raku sudah memiliki kekasih. Dan ternyata Onodera memiliki perasaan pada Raku, namun dia tidak pernah mengungkapkannya. Dari kejauhan, Claude masih tetap mengawasi gerak-gerik mereka berdua, karena Claude masih meragukan hubungan mereka. Scene pun berlanjut di mana Chitoge kesal terhadap pengawalnya yang selalu membuntutinya. Karena hal itu, teman-temannya menganggap Chitoge siswa istimewa titisan Cherrybelle. Alhasil, teman-temannya menjauhi Chitoge. Hal itu pun dialami ketika dia di New York. Dan Chitoge pun sedih karena dia tidak memiliki teman. Raku yang melihat itu ikut sedih, karena hal serupa sempat Raku alami sebelumnya. Namun sekarang dia sudah berubah. Mungkin jika dia masih seperti itu, pasti dia juga akan sendirian lagi. Mengetahui hal tersebut, kemudian Raku bertemu dan mengobrol bersama Chitoge di kelas. Raku pun menasihati Chitoge agar dia bisa akrab dengan teman sekelasnya. Lantas Raku pun memberikan biodata dari teman-teman sekelasnya dulu. Pertama dimulai dari Onodera dan salah satu temannya. Mengingat Onodera itu adalah tipikal orang yang cepat akrab dengan orang lain. Mendengar hal itu, Chitoge pun merasa senang. Hingga akhirnya Chitoge pun mencontoh apa yang Raku lakukan ketika itu. Kemudian Chitoge pun menyalin semua biodata tersebut di bukunya. Tapi sialnya rencananya tidak berjalan mulus. Saat jam istirahat, teman sekelasnya mengetahui buku tersebut. Dan karena hal itu, teman-teman sekelasnya jadi merasa takut padanya. Bahkan mereka semua menyangka kalau nyawa mereka sedang terancam. Kemudian Onodera datang dan menjelaskan pada teman-temannya kalau maksud dari Chitoge bukan seperti yang mereka pikirkan, melainkan Chitoge hanya ingin lebih akrab dengan teman sekelasnya. Dari situlah akhirnya Chitoge sekarang memiliki teman. Keesokan harinya, kelas mereka kedatangan murid baru lagi. Murid baru itu bernama Tachibana. Tachibana adalah seorang anak dari pemimpin kepolisian. Terlihat Tachibana diikuti oleh pengawal wanita dari kepolisian. Pengawal itu bernama Yoku Honda. Tak lain kisahnya mirip dengan Raku dan Chitoge. Namun bedanya, Tachibana tidak malu akan hal tersebut. Berbeda dengan Raku dan Chitoge yang benci dikawal. Kemudian di sana Raku kaget karena Tachibana mengenalnya. Raku juga melihat kalung yang dipakai Tachibana hampir mirip dengan kalung yang dimiliki oleh anak yang ditemuinya dulu. Saat itu juga Raku menyangka kalau Tachibana adalah orang yang selama ini Raku cari. Adegan berpindah, di mana Claude yang melihat peristiwa itu meminta penjelasan kepada Raku. Lalu Raku menjelaskan bahwa Tachibana bukanlah pacarnya, karena Raku hanya mencintai Chitoge. Tapi semua itu hanyalah akal-akalan Raku saja untuk meyakinkan Claude. Di sisi lain, Chitoge yang mendengar hal itu terkejut, dan Chitoge menyangka kalau Raku memang benar-benar mencintainya. Setelah itu, Raku menjelaskan pada Chitoge kalau perkataannya tadi hanyalah cara Raku untuk mengelabui Claude. Di sini terlihat kekecewaan terpancar dari wajah Chitoge, dan bisa dipastikan kalau Chitoge mulai ada perasaan kepada Raku. Kemudian Raku bercerita pada Chitoge bahwa dirinya pernah berjanji kepada seseorang saat dia kecil. Raku juga menunjukkan kalung yang dia pakai kepada Chitoge, dan Raku mengatakan bahwa kalung tersebutlah bukti dari janjinya dulu. Hingga akhirnya Chitoge dan Raku pun semakin dekat. Bahkan mereka berdua sudah mulai bisa saling mengerti satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Chitoge mengajak Onodera dan Raku untuk belajar bersama. Tak lama kemudian, Tachibana juga datang untuk bergabung dengan membawa pengawal dari pihak kepolisian. Tapi kemudian, para pengawal Raku malah mengurung Raku dan Chitoge di dalam gudang yang gelap. Hal itu mereka lakukan agar Raku semakin dekat dengan Chitoge. Di dalam, Chitoge terlihat ketakutan. Dan ternyata Chitoge takut akan kegelapan. Hal itu membuat Raku tertawa, karena di balik ketomboyannya ternyata masih ada sifat feminim darinya. Adegan pun berpindah. Ternyata benar kalau Onodera lah orang yang selama ini Raku cari.
Terlihat Onodera menyimpan kalung yang berlambang kunci tersebut. Namun dia sengaja untuk tidak berterus terang pada Raku, karena Onodera ingin Raku mengingat-ingatnya terlebih dahulu. Keesokan harinya di kelas, Onodera mencoba mengajukan festival budaya yang akan datang untuk membuat drama bertema Romeo and Juliet. Dia menginginkan hal itu agar dia yang jadi Julietnya dan Raku yang jadi Romeo-nya. Hal itu dia lakukan semata-mata untuk mengingatkan Raku terhadap janjinya dulu. Namun sayangnya rencana dari Onodera gagal, karena yang menjadi Julietnya adalah Chitoge, dan Raku yang menjadi Romeo. Alhasil Onodera pun sedih, tapi dia tidak menyesalinya. Lalu Onodera masih memikirkan cara selanjutnya agar Raku bisa mengingat janjinya itu. Singkat cerita, latihan drama pun dimulai. Mereka berlatih di sebuah tempat wisata yang telah dibeli oleh ayahnya Raku. Ketika itu mereka pun berlatih sungguh-sungguh agar bisa mementaskan drama yang bagus. Malamnya kesempatan untuk dekat dengan Onodera menghampiri Raku, di mana di sana ada sebuah undian untuk masuk ke wahana rumah hantu. Raku dan Onodera mendapatkan nomor undian yang sama. Itu artinya mereka berdua masuk ke rumah hantu bersama. Namun sayangnya takdir belum mengizinkan, karena saat itu Chitoge tersesat di hutan. Raku yang mengetahui hal itu langsung mencoba untuk mencarinya, karena Raku tahu kalau Chitoge takut akan kegelapan. Tak lama dari situ akhirnya Raku menemukan Chitoge dan membawanya kembali ke perkemahan. Di pertengahan malam terlihat Raku yang sedang mencoba menghibur Chitoge. Lalu Chitoge mengungkapkan perasaannya pada Raku sambil bercanda, dan Raku pun menganggap semua itu hanya lelucon. Lantas Raku pun menanggapinya dengan tertawa ya guys ya. Padahal di sana Chitoge menunjukkan bahwa dirinya memiliki perasaan terhadap Raku, namun Raku tidak peka. Alhasil Chitoge pun sedikit kecewa dan kembali ke penginapan. Saat itu juga dengan tidak sengaja Chitoge mengetahui bahwa Onodera lah orang yang selama ini Raku cari. Semua itu terbukti dari Onodera yang memiliki kalung kunci. Hal itu membuat Chitoge cemburu, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Raku tidak mencintainya. Kemudian Chitoge memutuskan untuk pulang duluan. Hal itu dia lakukan agar Onodera yang menggantikan dirinya sebagai Juliet bagi Raku. Tak sampai di situ saja, bahkan Chitoge pun mengundurkan diri dan meminta Onodera untuk menjadi Juliet. Bahkan Chitoge pun meminta pada ayahnya untuk kembali ke New York saja. Keesokan harinya, mereka semua melakukan gladi resik, di mana saat itu mereka semua bersiap-siap dengan perannya masing-masing. Namun hal yang tadi diinginkan pun menimpa pada Onodera, di mana ketika itu Onodera terjatuh dan tertimpa tangga, hingga kakinya cedera. Oleh karena hal itu, Onodera memohon pada Chitoge untuk menggantikannya. Lalu Chitoge pun dengan terpaksa memerankan peran Juliet, sementara Onodera menonton dari bangku belakang dengan perasaan yang kecewa. Di festival itu, semua keluarga besar Raku dan Chitoge pun terlihat menghadiri acara itu. Lantas mereka berdua pun terlihat gugup. Namun mereka berdua mencoba untuk tetap stay cool. Awalnya pentas itu berjalan dengan lancar, namun kemudian keadaan pun menjadi tidak terkonsep, di mana saat itu Raku dan Chitoge malah saling meledek dan suasana pun menjadi memanas. 危うくこっちは死にかけたんだぞ。むちむちうるさいよね。レディーにゴイロだなんて失礼なお方。 Tapi semua penonton tidak mengetahui kalau mereka itu sedang bertengkar. Malahan semua penonton bersorak dan memberikan tepuk tangan atas pentas itu. Dari situlah akhirnya mereka berdua mulai memperlihatkan perasaan mereka satu sama lain. Raku pun terlihat mulai memiliki perasaan pada Chitoge. Sementara Onodera hanya bisa melihat kemesraan mereka berdua dengan perasaan yang pasrah. Singkat cerita, setelah pentas itu selesai, Chitoge meminta Raku untuk pergi ke atas. Hal itu Chitoge lakukan agar Onodera bisa mengungkapkan perasaannya pada Raku, sementara dirinya akan kembali ke New York. Adegan berlanjut, di mana Raku kaget saat melihat Onodera yang sudah berada di atas. Kemudian di sana Onodera memberitahu Raku bahwa Onodera adalah wanita yang selama ini Raku cari. Onodera adalah pemilik dari liontin yang berlambang kunci, dan dia juga berterus terang bahwa dirinya masih menyukai Raku sampai saat ini. Alhasil, Raku pun sangat terkejut saat mengetahui semua itu. Namun di sana Raku menolak Onodera karena Raku saat ini lebih menyukai Chitoge.
Hal itu membuat Onodera bersedih dan di sisi lain dia juga senang. Karena dasarnya Onodera hanya ingin melihat orang yang dia sayangi bahagia meskipun bukan bersamanya. Bohong banget ya guys ya. Setelah itu Raku pun mengejar Chitoge ke bandara. Karena saat itu Chitoge akan berangkat ke New York. Raku pun meminta pengawalnya untuk membantu mengejar Chitoge. Namun di tengah perjalanan Claude menghadangnya dan mengetes cintanya terhadap Chitoge. Raku pun akhirnya berhasil melewati tes tersebut dan dia juga berhasil menyusul Chitoge yang hampir berangkat ke New York. Kemudian di sana Raku mengungkapkan perasaannya dan Chitoge pun menerima cinta dari Raku. Film pun tamat. Ending yang sangat FTV sekali ya guys ya. Oke guys, itu tadi alur film Nisekoi. Saya Xkarta peserta jajaran yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Guys, jangan lupa subrek atuh ya. Like, comment, and share juga atuh biar akunya semangat bikin videonya. Salam kutap, ketap.